Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Ayu dengan NIM 2004-2063 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pertemuan 7 dan 8 dalam mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai hak, kewajiban, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam administrasi kepegawaian dan disiplin ASN di Indonesia. Yang pertama, hak dan kewajiban. Hak dari ASN yaitu gaji, perhitungan masa kerja, kenaikan gaji pokok, tunjangan, kenaikan pangkat, cuti, kesejahteraan, dan pensiun. Selanjutnya, hak dari P3K dalam PP nomor 49 tahun 2018 pada pasal 37 ayat 1, hubungan perjanjian kerja P3K paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Selanjutnya, hak TNI yaitu hak untuk menolak permohonan dan memberikan informasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hak Polri yaitu berkaitan dengan status kepolisian termasuk hak atas gaji, tunjangan, dan perlindungan hukum. Selanjutnya, kewajiban ASN yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. Selanjutnya, kewajiban P3K pada pasal 24 draft undang-undang yaitu melaksanakan nilai dasar P3K dan kode etik P3K, dan menjaga netralitas dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan kewajiban TNI dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 yaitu prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelajaran negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit, dan untuk keamanan negara setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit wajib memegang teguh rahasia tentara. Dan kewajiban dari Polri yaitu mencakup menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum serta menaati hukum dan peraturan kepolisian. Selanjutnya adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional ASN, P3K, TNI, dan Polri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam memimpin satuan organisasi. Dan jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud seperti ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penyelia, mahir, terampil, dan juga pemula. Materi selanjutnya adalah mengenai pengertian pangkat, pengertian jabatan, dan pengertian golongan. Yang pertama yaitu pangkat. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh sebab itu, setiap pegawai negeri sipil diangkat dalam pangkat tertentu. Jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi. Selanjutnya adalah golongan. Golongan dari ruang PNS sendiri terdiri dari juru muda tingkat 1, juru tingkat 1, pengatur muda tingkat 1, pengatur tingkat 1, penata muda tingkat 1, penata tingkat 1, pembina tingkat 1, pembina utama muda, pembina utama madya, dan pembina utama. Selanjutnya adalah sistem penggajian, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Yang pertama adalah sistem penggajian. Pada umumnya, sistem penggajian dapat digolongkan dalam dua sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda.
Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Dan sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selanjutnya adalah tunjangan, merupakan bentuk kompensasi non-gaji yang diberikan kepada pegawai selain dari gaji pokok, berupa uang tunai atau bentuk lain seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, tunjangan anak, dan lainnya. Selanjutnya, fasilitas lain. Fasilitas lain yang didapatkan oleh PNS adalah kendaraan dinas seperti motor atau mobil dinas maupun rumah dinas. Fasilitas lainnya juga seperti uang lembur dan uang makan, serta lainnya. Selanjutnya adalah pengertian dari pejabat pemerintah, pejabat negara, dan pejabat daerah. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sementara itu, pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Dan pejabat daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam tingkatan daerah. Terakhir, penempatan adalah tindak lanjut dari tahap seleksi pegawai. Penempatan adalah menempatkan pegawai pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan. Sementara itu, disiplin adalah kesanggupan dari pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilanggar atau tidak ditaati, maka akan dijatuhi hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.